Shalom Bapak Ibu, kita berjumpa lagi. Kali ini saya akan berbicara mengenai berkenan bagi Tuhan. Bacaan kita adalah dari Ibrani 11 ayat 6. Saya akan bacakan untuk kita. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Bapak Ibu, pada waktu Petrus melayani Kornelius dalam Kisah Para Rasul 10:35, Petrus berkata, karena dipertanyakan apa yang dilakukan pelayanannya bagi orang non-Yahudi, Petrus berkata, setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Melalui peristiwa ini, para rasul, para murid dibukakan matanya bahwa Tuhan juga memperkenan orang-orang selain orang Yahudi. Seperti Kornelius, Ayub juga bersungguh-sungguh mencari dan mengikuti Tuhan. Karena itu Tuhan sangat membanggakan dia. Tuhan berkenan kepada orang yang sungguh-sungguh mencari dan mengikuti Dia. Iman yang membuat kita berkenan kepada Tuhan, bukan korban dan ibadah kita. Tuhan tidak dapat dibujuk untuk berkenan pada seseorang hanya karena ia membawa persembahan dan melakukan ibadah yang sakral. Tuhan tidak berkenan kepada hal-hal seperti itu. Dalam konteks ini kita ingat bahwa penerimaan korban persembahan Habel itu membuktikan bahwa Tuhan telah terlebih dahulu berkenan kepada hidupnya Habel. Dan melalui korban persembahannya ia memperoleh kesaksian bahwa ia benar. Dan saya yakin korban persembahan Kain juga pasti akan diterima Tuhan kalau hidupnya berkenan kepada Tuhan. Jadi tidak ada satu amal saleh kita yang memenuhi standar perkenanan Tuhan. Hanya di dalam dan melalui iman kepada Yesus Kristus, ibadah dan perbuatan kita dibenarkan dan diperkenan Tuhan. Iman itu bersifat abstrak. Iman seseorang teridentifikasi dari perbuatannya, seperti dikatakan Yakobus 2 ayat 20. Iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Roma 10 ayat 9 mengatakan, dengan hati kita percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut kita mengaku dan diselamatkan. Tapi tentu saja juga itu teraplikasi dalam perbuatan kita. Maka orang yang sungguh beriman kepada Tuhan akan mengatakan tidak pada semua hal yang tidak akan dipikirkan, tidak akan dikatakan, dan tidak akan dilakukan oleh Kristus Yesus. Karena Yesus adalah contoh manusia yang diperkenan Bapa. Kita ingat peristiwanya ketika Yesus dibaptis oleh Yohanes, dan ketika ia diangkat keluar dari air, terdengar suara dari surga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Yesus hidup dalam rencana dan kehendak Bapa. Orang yang sungguh beriman kepada Tuhan akan berpikir, akan berbicara, dan bertindak seperti Yesus. Hidup keseharian orang beriman memberi catatan kepada kita tentang hal ajaib yang terjadi dalam kehidupan mereka. Melalui iman, persediaan tepung dan minyak tidak habis sampai batas waktu yang ditentukan. Melalui iman, orang berjalan di atas air. Melalui iman, ada jalan terbelah yang dapat dilalui di lautan. Dan melalui iman, orang menyebut kematian, entah apapun penyebabnya, sebagai sebuah keuntungan. Tanpa iman, kita tidak akan berkenan kepada Tuhan.
dan melalui iman manusia mencapai potensi maksimal mereka, serupa dan segambar dengan Tuhan. Iman yang akan membuat kita menang di dalam arena pertempuran yang bernama hidup. Selamat menjadi pemenang, bahkan lebih dari pemenang dalam kehidupan ini. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur jika kami bisa mempercayai karya penyelamatanmu di dalam dan melalui Yesus Kristus. Itu adalah kasih karuniamu. Tolong kami untuk selalu dapat hidup berkenan kepadamu dalam pikiran, perbuatan, dan perilaku kami. Kiranya itu semua menyenangkan hatimu, dengan Yesus Kristus menjadi role model kami. Terima kasih Bapa. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin.